Nasib malang menimpa K, seorang remaja 14 tahun asal Kecamatan Tanggul, Jember. Ia menjadi korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh H, pamannya sendiri. Menurut keterangan sang ibu, R, aksi bejat adik iparnya itu dimulai sejak April 2023 lalu. K mengaku diperkosa lebih dari 10 kali oleh H tanpa sepengetahuan orang lain. Rumah korban dan pelaku bersebelahan. H melancarkan aksinya di rumah korban saat kondisi rumah kosong lantaran sang ibu harus bekerja. K merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya telah meninggal sejak K berusia 9 tahun. K hidup bertiga dengan sang ibu dan kakaknya yang berkebutuhan khusus. R mengetahui hal tersebut lantaran mencurigai perubahan sikap putrinya yang lebih banyak diam dan sering menangis tanpa sebab. Kecurigaan itu terungkap ketika menemukan buku catatan milik K yang berisi keluh kesah yang dipendamnya sendiri. R mengaku telah melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanggul dan tengah dalam proses penanganan. Itu lapor kemana, Bu? Sampai hari ini? Dari respon Polsek seperti apa, Bu? Udah ditangani, tapi yang mau ditangkap pelakunya nggak ada. Apa benar jenengan tidak mendapatkan LP dari Polsek itu? Enggak. Apa jenengan tidak menanyakan terkait LP? Sudah Bagaimana jawaban dari Polsek? dikirim Dikirim kemana itu? Polres. Jadi hari ini untuk menindaklanjuti itu ya, Bu ya? Iya. Senada dengan itu, Kasat Reskrim Polres Jember AKP Abid Wais Al-Korni Aziz mengaku serius dan laporan tersebut telah mendapat atensi. Dalam prosesnya, AKP Abid mengaku berhati-hati lantaran menyangkut korban yang masih di bawah umur. Sedangkan terkait pelaku masih dalam pencarian lantaran terindikasi melarikan diri. Korban sekarang ini prosesnya seperti apa, Pak? Kalau laporan dari korban dari awal sudah kita terima, mekanismenya sudah sesuai penanganan. Memang pemberitaan ini sempat viral ya di media sosial. Namun dari pihak kepolisian sendiri dalam penanganannya kita melaksanakan secara serius dan diatensi ya. Terkait perkembangannya sendiri karena kemarin memang viral, laporannya sendiri itu kita konfirmasi ke Polsek sudah sejauh mana, makanya tadi kami gelarkan juga untuk status naik sidik. Jadi nggak hambatan sampai dengan sejauh ini sih alhamdulillah tidak ada. Terkait pelaku, Pak? Kalau terkait pelaku masih dalam pencarian ya, karena indikasi dari informasi yang kami dapat di lapangan pelaku ini melarikan diri. Kalau dari Kasat Reskrim sendiri, Pak, untuk pencarian pelaku ini gimana, Pak? Ya tentu kita atensi ya, kita fokuskan ketika memang pelaku ini di luar sana bersembunyi, tentu ada upaya-upaya dari kita selaku khususnya Satreskrim untuk melakukan upaya penangkapan. Pak, ini korban kan di bawah umur, Pak. Dari Reskrim sendiri nanti ada pendampingan atau gimana, Pak? Kenapa? Korbannya di bawah umur kan, Pak? Itu nanti akan dapat pendampingan dari PPA atau seperti apa? Kenapa? Akan mendapat pendampingan atau? Oh iya, setiap anak yang di bawah umur dalam penanganan perkara ini tentu ada mekanisme khusus ya, pendampingan secara pemeriksaan maupun hal-hal yang lain. Apa nih, Pak, yang menjadi kendala, Pak, untuk penangkapan pelaku? Kalau kendala sih nggak ada ya Mbak, cuman memang ya butuh waktu karena kan dalam proses penangkapan maupun pencarian dari pelaku sendiri kan tidak seperti saya membutuhkan proses lah. Sementara Kepala UPTD PPA Jember Puji Budi Santoso mengaku telah berkoordinasi dengan Polsek Tanggul, terutama untuk melakukan pendampingan terhadap korban mulai dari pendampingan visum hingga kejiwaan. Nantinya bila korban membutuhkan pendamping hukum, pihaknya pun siap untuk memfasilitasi. Korban itu seperti apa? Ya, untuk pendampingannya kita ini pada waktu visum kita dapat kayak surat permintaan visum dari Polsek Tanggul. Untuk hari apa gitu ya, umpama hari Senin itu Polsek Tanggul langsung ngasih kita bahwa hari ini ada visum.
Nah, akhirnya kita datang ke rumah sakit untuk pendampingan visum. Nah, setelah itu pada waktu visum itu kita asesmen korbannya, ya, korban dan orang tuanya kita asesmen. Setelah itu ya kita korban itu membutuhkan apa lagi dari UPTD PPA, ya kayak pendampingan psikolog. Akhirnya kita bawa ke psikolog. Jadi kita karena kita tidak punya psikolog sendiri, kita kerjasama dengan Garwita Institute karena kita punya MOU dengan Garwita itu. Kalau saat ini gimana Pak? Tetap pendampingan oleh kita. Itu. Nah, nanti pada waktu pelakunya sudah datang ya, sudah ketangkap lah. Kalau pelaku sudah ketangkap, kalau klien membutuhkan pendampingan lawyer, kita carikan. Itu. Laporan Dwi Mega, Tada Today TV Jember.